Bimbel Smart, your smart solution. Oke ya. Jadi alat optik itu yang akan kita pelajari pertama, ini sebenarnya dasarnya adalah lensa ya. Materi tentang lensa. Lensa itu kan sama kayak cermin ya, persamaannya cuma 1/f sama 1/s tambah 1/s aksen, lalu perbesarannya adalah minus x aksen dibagi s atau h aksen dibagi h ya. Cuman dua ini aja sih. Oke. Cuman dua ini doang. Nah, yang pertama itu tentang mata. Ya, mata ini apa yang kita mau pelajari ya kacamata gitu ya. Lensa, sebenarnya mata itu adalah alat optik ya. Mata itu punya lensa. Mata sendiri itu adalah alat optik sebenarnya. Cuman masalahnya yang sering kita temukan adalah kejadian mata yang tidak bisa melihat dengan sempurna. Contohnya mata minus atau mata plus gitu ya. Cuman biasanya kalau seumuran kalian itu banyaknya matanya minus. Nah, ini adalah cacat mata kita bilang ya. Jadi mata itu punya titik dekat sama titik jauh. Sama titik jauh ya. Ini dibilangnya titik dekat punctum proximum, ini punctum remotum ya, di biologi juga harusnya belajar. Titik dekat itu 25 cm, titik jauhnya tak hingga gitu ya. Jadi mata normal itu bisa melihat paling dekat itu 25 cm, paling jauh itu tak terhingga gitu ya. Nah, kejadiannya banyak mata itu tidak bisa melihat sampai tak terhingga atau kita bilangnya cacat mata, ini rabun jauh, tidak bisa melihat jauh ya, miopi. Jadi yang harusnya dia bisa melihat jauh, dia hanya bisa melihat di suatu jarak tertentu gitu ya. Satu jarak tertentu. Misalkan paling jauh dia cuma bisa 5 meter. Nah, jadi punctum remotumnya harusnya tak hingga, dia jadinya cuma 5 meter misalkan. Nah, supaya dia bisa melihat jauh, bendanya maunya tak hingga gitu ya, harus ditolong oleh lensa gitu ya. Nah, punctum remotum ini jatuhnya ke bayangan nih ya, minus PR gitu loh. Minus 500 cm. Nah, ini kita tinggal cari fokusnya. Lensa untuk menolong matanya gitu ya. 1/tahingga ditambah 1/minus 500 ya. Kenapa minus? Karena mata kita itu menghasilkan bayangan maya. Oke, mata kita itu menghasilkan bayangan yang maya. Bagi lensa itu maya itu di depan lensa ya. Kalau kalian perhatikan, ini kan mata ya, ada lensa. Misalkan kalian lihat pohon di sini. Ini namanya jarak benda nih, S. Bayangannya ada di mana? Coba Marvel. Kalau misalkan kamu ngeliat pohon di depan kamu 3 meter gitu ya. Mata kamu melihat bayangannya ada di mana? Gimana? Mata kamu ini kan masuk ke lensa lalu diterjemahkan oleh retina gitu kan ya. Retina ini memberi perintah atau memberi info ke otak kita bahwa si benda itu adanya di mana? Di belakang atau di depan? Gimana Marvel? Halo? Kira-kira seperti apa? Tahu kok. Hmm? Gak tahu. Kalau kamu melihat benda di depan kamu aslinya 3 meter nih dari depan mata kamu, si bendanya itu adanya di mana? Harusnya sama kan? Ngerti gak sih? Benda ini, mata kita itu menerjemahkan benda itu ya tetap di depan. Ngerti nggak? Tetap di depan. Makanya kamu bisa jalan gak nabrak. Karena kita tahu itu di depan kita tuh ada itu gitu loh. Benda aslinya di situ, bayangannya juga di situ. Ya, mata kita itu menerjemahkan bendanya itu ada di depan situ, di posisi dia sekarang gitu loh. Ya, nah ini bagi lensa itu artinya benda di depan lensa, bayangannya juga di depan lensa. Ini namanya bayangan maya. Ya, makanya mata kita itu menghasilkan bayangannya itu maya. Yang namanya bayangan nyata tuh di belakang gitu loh. Di belakang sini nih bayangannya gitu loh ya.
Kalau nyata tuh konsekuensinya terbalik. Kalau maya tuh pasti tegak. Makanya kita ngelihat benda kan nggak terbalik kan ya. Maya itu tegak hasilnya. Kalau nyata tuh terbalik. Oke, nah dari sinilah dapat fokusnya. 1500. Cuman yang kita cari itu bukan fokus, biasanya adalah kekuatan 100 per F, yaitu 100 per min 500, satuannya dioptri. Ya, nah ini dibilang matanya minus 1 per 5 dioptri gitu loh. Maksimal 5 meter ngelihatnya ya. Jadi dia mau melihat jauh, cuman terbatas di titik jauhnya. Yang harusnya tak hingga, sekarang titik jauhnya terbatas di titik tertentu gitu ya. Kenapa ini bisa terjadi? Nah itu harus baca biologi ya. Logikanya kebiasaan ngelihat dekat. Ya, dipaksa matanya cembung terus. Dibilangnya akomodasi terus. Makanya ketika mau melihat jauh dia lensanya ini tidak bisa balik ke pipih lagi ke semula. Makanya dia namanya rabun jauh gitu loh. Lalu yang berikutnya adalah rabun dekat hipermetropi. Ya, rabun dekat yang maunya melihat dekat dia tidak bisa, harus dijauhin. Nah, itu biasa orang tua ya. Karena umur, faktor umur. Yang harusnya dia bisa melihat 25 cm, jadinya 40 cm. Makanya dia ngelihatnya harus dijauhin gitu ya. 40 cm. Nah, bayangannya di minus titik dekatnya ya. Maunya bendanya 25 cm. Makanya ditolong oleh lensa. Nah, ini dihitung. Sama kayak tadi ya. Cuman ini aku nggak usah jabarin ya rumus jadinya. Dihitung sendiri aja. Nanti P-nya adalah 100 per F ya. Ditolong oleh lensanya pasti lensa positif ya, lensa cembung. Kalau ini lensa cekung. Ya. Negatif itu lensa cekung. Kalau ini lensa cembung pasti ya. Atau dibilang matanya plus berapa, matanya minus berapa gitu ya. Gimana kalau cacat mata ganda? Itu dibilangnya adalah presbiopi ya. Presbiopi itu ganda. Berarti dia nggak bisa lihat dekat, nggak bisa jauh. Biasanya ya harus dihitung 2 kali gitu ya. Matanya ada lensa matanya, kacamatanya ada 2. Biasanya di bagian bawah ini dia terpisah nih. Ini yang plus. Yang atas ini yang minus. Ya buat ngeliat jauh soalnya. Oke, jelas sampai sini? Jadi itu salah satu bentuk aplikasinya dalam kacamata. Yang kedua adalah loop. Ya, loop juga buat melihat dekat ya. Loop itu adalah alat optik untuk melihat benda yang dekat menjadi sangat besar. Nah, yang kita perhatikan di sini loop yang pertama ya. Perbesaran untuk akomodasi. Jadi matanya dipaksa ya. Akomodasi maksimum. Jadi M-nya adalah PP dibagi dengan fokus loop-nya tambah 1. PP itu titik dekat mata ya. Kalau nggak dikasih tahu 25. Kalau matanya cacat ya berarti ikutin aja. Yang kedua tidak akomodasi. Kalau tidak akomodasi ini dibilang minimum ya. M-nya cuman PP dibagi dengan fokusnya. Yang ketiga dibilangnya akomodasi pada jarak tertentu ya. Jadi M-nya adalah PP dibagi F ditambah PP dibagi X gitu ya. Ini adalah akomodasi pada jarak tertentu, bukan akomodasi maksimum ya. Berarti nilai perbesaran itu udah pasti dari yang minimum sampai yang maksimum ya. Gak pernah lebih kecil atau lebih besar daripada yang ini ya. Nilainya pasti diantara. Untuk yang ini ya, yang akomodasi pada jarak X itu pasti diantaranya yang maksimum sama minimum. Yang ketiga adalah mikroskop. Nah, mikroskop kalian udah tahu ya. SMP kan pernah ya. SMA harusnya sering pakai, cuman karena online mungkin nggak bersentuhan lagi. Nah, ini namanya yang dekat mata, itu lensa okuler. Yang dekat bendanya preparat ya, kita bilangnya. Di sini kan ada preparat. Preparat itu kaca gitu ya, buat naro benda yang kita mau lihat ya. Itu adalah lensa objektif ya, yang dekat mata okuler. Nah, di sini bisa dinaik turunin kan ya objektifnya kan ya, ada pengaturnya. Sebenarnya yang dinaik turunin itu bisa okulernya bisa objektifnya ya. Cuman rata-rata sih objektif sih ya, yang dinaik turunin objektifnya. Oke, bisa disetting. Nah, settingan itu gunanya buat apa? Buat nentuin panjangnya mikroskop. Oke. Jadi lensa objektif ya. Lensa objektif itu 1 per F
objektif adalah 1 per S-nya tambah 1 per S aksen objektif ya. M-nya adalah min S aksen dibagi S OB gitu ya. Lalu okuler itu 1 per F okuler itu juga sama 1 per S OK tambah 1 per S aksen OK ya. Cuman karena okuler itu dekat mata, dia ada rumus cepatnya yang kayak tadi ya, akomodasi. Mata akomodasi ini ngaruh ke perbesarannya ya, akomodasi maksimum. S aksen OK-nya itu jatuhnya di titik dekat mata, min PP gitu ya, atau ada yang bilang min SN. SN itu jarak baca normal kalau nggak dikasih tahu 25 ya. Nah, MOK-nya yang maksimum ya, itu tinggal SN dibagi dengan fokus okuler tambah 1 ya. Yang kedua adalah minimum atau relax dibilangnya. Ya. Minimum relax ya, atau tidak akomodasi ya. MOK-nya adalah tinggal PP atau SN gitu ya, dibagi dengan FOK saja, nggak pakai tambah 1. Sebenarnya rumus MOK sama dengan min S aksen OK per SOK tetap berlaku ya. Cuman biasanya kita pakai rumus jadinya, tinggal lihat matanya akomodasi atau enggak gitu ya. Nah, rumus-rumus dasar ini. Ya, perbesaran total ya, M total itu bisa diperoleh dari M objektif dikali dengan M okuler ya. Itu perbesaran total mikroskop. Habis mikroskop yang keempat adalah teropong ya. Teropong sendiri ada 2 jenis, nanti kita akan belajar ya. Teropong itu ada 2 jenis, teropong bintang atau teropong ruang angkasa, sama satu lagi teropong bumi dibilangnya ya. Teropong bumi. Ini udah dipelajarin di sekolah atau belum? Kemarin cuman baru mulai gitu kok, dikit-dikit. Mata, belajar tentang mata berarti. Iya, baru kayak pengenalan gitu. Katanya nunggu selesai libur katanya baru beneran masuk kata guruku. Tapi benar ya tentang optik ya, bukan gelombang cahaya ya. Iya. Oke, nah teropong itu ada 2, teropong bumi sama teropong bintang. Bedanya apa? Kalau teropong bintang yang melihat benda di ruang angkasa, luar angkasa ya. Kalau teropong bumi itu melihat benda di bumi, oke? Contohnya kamu ngelihat gunung dari jauh, pengen ngelihat lebih jelas, ngelihat pesawat udara, kapal atau kapal laut ya, masinis itu banyak tuh ya pakai teropong, ngelihat dari jauh, oh ombaknya sudah mulai tinggi nih, berarti kita harus pindah arah gitu ya. Melihat oh ada daratan gitu ya, melihat benda di bumi tapi yang jauh letaknya itu pakai teropong, atau yang dipakai oleh tentara gitu ya, teropong. Nah bedanya apa? Teropong bintang ini mirip sama mikroskop ya, ada 2 lensanya. Yang dekat mata itu okuler namanya, tetap ini objektif ya, sama. Nah, karena melihat benda yang jauh, biasanya mata itu relax kalau melihat benda yang jauh, tidak perlu akomodasi ya. Makanya S aksen OK-nya kalau relax itu adalah minus tahingga ya, ini aku tambahin ya. Relax itu S aksen OK-nya itu adalah min tahingga. Kalau yang ini tadi kan S aksen OK-nya adalah minus titik dekat ya. Min tahingga akibatnya FOK-nya sama dengan SOK gitu ya. Oh ya, ini kurang ya. Satu lagi adalah panjang mikroskop yaitu S aksen OB tambah SOK ya, rumus dasarnya ini. Oke. Ini beda untuk yang akomodasi sama tidak akomodasi itu nanti beda hasilnya ya. Nah, FOK sama SOK. Lalu bendanya yang namanya benda ruang angkasa itu tahingga gitu ya. Maka S aksen OB-nya pasti sama dengan FOB gitu loh. Makanya dari sini kita dapatlah satu hubungan yaitu D panjangnya teropong adalah tinggal FOB ditambah FOK. Ya, lalu perbesarannya itu tinggal FOB dibagi FOK ya. Tinggal fokus objektif dibagi fokus okuler. Nah, teropong bumi itu yang agak sedikit beda. Dia lensanya ada 3. Ada ketambahan 1 namanya lensa pembalik. Kenapa harus dibalik?
Ada yang tahu? Ini okuler, ini objektif ya. Ya, ngomong-ngomong bayangan di mikroskop itu adalah terbalik ya. Terbalik maya diperbesar. Ya, secara umum seperti itu. Cuman kan kita nggak perlu pusing juga ya. Kita nggak akan pusing juga ngelihat bakteria kebalik atau enggak. Karena kita nggak tahu dia posisi benernya kayak gimana gitu. Kecuali ngelihat orang kebalik kan bingung. Tapi kalau ngelihat bakteri kebalik mah nggak bisa bedain juga ya bakteria kebalik atau enggak gitu ya. Nah di sini teropong bintang hasilnya itu terbalik juga. Maya diperbesar. Mirip sama mikroskop lah ya. Kalau teropong bumi aneh. Ngelihat gunung terbalik tuh aneh, pusing ya kan. Makanya kita perlu lensa pembalik supaya hasilnya itu adalah tegak ya. Maya diperbesar ya. Bedanya itu cuma di D-nya saja, FOB tambah 4 kali FP tambah FOK ya. Perbesarannya itu sama persis FOB per FOK ya. Cuman kalau dia bilang akomodasi, nah ini berubah ya. D-nya itu FOB tambah 4FP ditambah SOK gitu ya. M-nya juga FOB dibagi dengan SOK. Ini kalau dia akomodasi ya. Akomodasi. Jarang sih ngelihat benda akomodasi. Yang ini juga sama nih. Kalau akomodasi diganti SOK. Oke. Ini kan relax ya. Udah selesai tentang alat optik itu 4 alat ya. Tambahannya teropong bumi saja. Kita lihat ke latihan soalnya. Coba dibuka. Nomor 1. Coba lihat nomor 1-nya. Nomor 1, coba lihat nomor 1. Mata dapat melihat sebuah benda apabila terbentuk bayangan. Nah, bayangan mata itu adalah, tadi aku udah bilang maya ya, tegak di retina ya, yang C. Nomor 2, juga teori pengertian maya dan nyata satu bayangan dalam optika dapat menyatakan bahwa bayangan pada layar bioskop adalah nyata. Itu benar ya. Sesuatu yang ditangkap oleh layar itu adalah nyata. Ditangkap layar itu adalah nyata ya. Itu bayangan nyata. Satu benar. Yang kedua, bayangan dibentuk oleh lensa mata nyata itu salah ya. Bayangan kita lihat melalui teropong adalah bayang maya, betul. Bayangan bentuk oleh cermin datar adalah bayang maya. 1, 3, 4 ya. Atau 1, 3 ya. 1, 3, 4 betul. Yang ketiga, nah ini udah masuk ke hitungan ya. Perhatikan nomor 3. Titik dekat mata seseorang itu PP ya. Titik dekat ya. 200 cm. Di muka mata, agar orang itu dapat melihat pada jarak S-nya 25 cm, maka perlu kacamata berkekuatan berapa? Nah, ini S aksennya adalah minus ya, selalu minus ya, 200 ya. Maka 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen gitu ya. 1 per F-nya tinggal dihitung ya, 25 ditambah 1 per min 200 ya. 1 per F sama dengan berapa nih? Sampai penyebut 8 kurang 1, berarti F-nya adalah 200 per 7 cm. Oke. Yang ditanya kekuatan P 100 per F gitu ya. Jadinya 7 per 2 di dioptri. Ya, yang A ya. Ada yang mau ditanya nomor 3? Nomor 4 juga tentang mata, titik jauh. Titik jauh itu PR adalah 100 cm ya. Agar dapat orang ini memerlukan lensa kacamata dan dayanya berapa ya. Jadi
S aksennya itu adalah min 100. S-nya itu tahingga. Kalau rabun jauh ya, titik jauh itu pasti temannya adalah jarak bendanya tahingga ya. Nah, seperti ini ya. 1/F-nya dapatlah ya. 1/tahingga itu 0 ya. Jadi fokusnya adalah min 100. Yang ditanya dayanya 100/F gitu ya. Min 1 dioptri. Jelas sampai sini? Yang E jawabannya. Nomor 4 ya. Nomor 5. Coba teori ya. Bagian mata yang berfungsi mengatur intensitas cahaya masuk ke mata adalah, aku lupa nih. Kornea ya, kalau nggak salah ya. Nomor 6. Cacat mata berikut ini yang benar. Rabun jauh dapat dinormalkan dengan memakai kacamata biconvex. Convex itu cembung ya. Rabun jauh harusnya pakai cekung. Salah. Yang rabun dekat betul ya. Nomor 6-nya itu yang B ya. Rabun dekat itu kacamata positif. Lensa positif itu lensa cembung. Rabun jauh itu lensa cekung ya. Rabun dekat tadi aku udah bilang pakainya lensa cembung atau lensa positif ya. Rabun jauh kebalikannya ya. Nomor 7. Nah, coba tuh nomor 7. Ini tentang loop ya. Titik dekat dikasih tahu PP-nya 25 cm. Ya, melihat sebuah benda dengan loop ya. Apabila menginginkan akomodasi maksimum perbesaran 5 kali ya. M-nya 5 kali maksimum. Maka fokus loop-nya berapa? Nah, ini kamu tinggal masukin rumus yang loop akomodasi. Nih. Ya, tinggal PP/F tambah 1 gitu loh. Ya, jadi M-nya adalah PP titik dekat per F tambah 1. 5 sama dengan 25/F tambah 1 ya. F-nya berarti 25/4 cm. Yang A ya jawabannya. Oke, nomor 7 bisa. Nomor 8, sebuah loop memiliki fokus, dikasih tahu fokusnya 5 cm. Benda kecil yang berjarak, nah jaraknya dikasih tahu 5 cm. Ya kan? Perbesaran angular loop itu adalah, nah kamu harus tahu nih, kalau fokusnya 5, bendanya 5, ya, 1/F adalah 1/S tambah 1/S aksen ya. 1/5 sama dengan 1/5 tambah 1/S aksen. Dari sini sebenarnya aku tahu S aksennya adalah tahingga. Ya, karena 0, ya kan, ini dikurang 0, jadi 1/0 tahingga. Nah, untuk bayangan yang hasilnya tahingga, itu adalah ciri-cirinya rileks atau tidak akomodasi minimum. Maka M-nya itu adalah tinggal SN per fokus ya. Atau PP dibagi dengan F sama aja ya. PP-nya kalau nggak dikasih tahu 25 gitu loh. Ngerti nggak sampai sini? 5 kali yang D jawabannya. Nomor 8. Bimble Smart, your smart solution.